Bar tinggal di Jakarta. Oke, tinggal Zapi umur berapa? 12. Itu artinya SMP ya? Ya, Kelas 1. ya. Oke, mantap. Oke, tapi sekarang kakak mulai mengganti Kak Henry ya. Kenapa Kak Henry? Nah, itu yang kakak nggak tahu. Kalau dari apa namanya? Dari tim algoritmik itu bilang nggak ada kabarnya, dia menghilang. Tapi kalau dari murid yang ada tadi murid namanya Ryan, itu dia bilang bahwa dia nggak tahu ada kegiatan lain mungkin ya. Seminggu sebelum mengajar dia udah kabari bahwa dia sudah nggak lagi ngajar gitu. Kakak pikir Zapi juga dikabari begitu? Aku nggak dikabarin apa-apa. Waduh, hmm, gitu ya. Oke. Kalau kalau Mama dikabari nggak? Nggak juga. Nggak juga ya. Hmm. Oke, kalau gitu sekarang Zapi kakak mau tanya, terakhir belajar apa sama Kak Henry? Pakai Argo VS Code. Iya, pakai Algo PS Code. Apa materinya, Zapi? Kalau Lupa, tapi aku masih bikin kayak kode untuk game gitu. coba boleh share screen? Oke, tapi bawa ke toilet dulu gak? Ah, Bawa ke toilet gak? boleh boleh silakan. Oh, share screen Zapi boleh? Ya. Oke, main game. Oke, Ntar aku punya lagi di sini kabelnya. Nggak jadi, salah. it's okay, it's okay. Ini cara back gimana? Cara apa? Back ke tempat kursus tadi. Itu coba lihat. Oh, harus ulang Zapi. Coba perbesar itu. Nah, itu tuh. Nah, yang mana sampainya? Bentar, bukan dulu. Nanti kira. Modul Iya. Lupa, soalnya biasanya dia yang kasih tau kayak aku gimana. gimana, Zapi? Biasanya, aku ingat soalnya biasanya aku dikasih tahu kayak terakhir sampai mana. Kalau kakak boleh share screen? Oh, boleh. Kalau kakak itu di datanya ini, Zapi terakhir belajar tentang permainan labirin bagian ketiga. Oh iya, betul. Betul. Heeh. Berarti sekarang harusnya bagian keempat. Oh, sorry. Permainan penembak bagian ke-1. Oh iya, pernah. A- Oke. atau labirin bagian ketiga dulu, belum selesai. Oh, boleh. Yang mana? Kayaknya labirin deh. Labirin ya. Oke, kalau gitu. Labirin yang mana? Bagian ketiga nih katanya. Oke. Kalau kakak liatin ini ya. Khusus.
Labirin tuh pelajaran ke berapa? Oh, pelajaran ke berapa 5 tadi? ya? 2. 23. Ah, Sekarang pelajaran keempat. oke. Modul 5 pelajaran keempat. Itu dari totalnya pelajaran kedua 3. Gimana, aman? Kayaknya aku modal 5 pelajaran ke Keberapa? 4 ya? 2. Oh, Ya, enggak. sekarang di datanya keempat. Tapi kakak mau konfirmasi ke Zapi, betul nggak pelajaran keempat? Tapi aku yang keempat belum dibuka. Hah? Yang Aku keempat? modul 5 pelajaran ke 5 belum dibuka. Iya, itu belum dibuka karena terakhir itu kakak lihat ini untuk materi yang sekarang tuh permainan labirin bagian ketiga atau pelajaran keempat. Pelajaran keempat nggak ada. Adanya pelajaran keempat pengujian produk ID. Co- Coba share screen, Zapi. Kelihatan nggak? Belum, belum. Nah, ini. Iya, pelajaran kelima modul 5, sorry. Oh. Oh, sekarang berarti kita menyelesaikan permainan labirinnya, Zapi ya? Ah, oke. Gitu ya? Oke, Zapi. Bentar. Kalau aku terakhir udah bikinnya udah banyak kayaknya. Udah bikin apa? Aku udah bikinnya banyak perasaan ada yang dikit. Coba. Aku Oh, terakhir bikinnya garisnya udah sampai 100-an deh. coba. Oh, Oh kayak delete semuanya. coba. Mungkin beda ini pelajaran. Coba lihat Zapi di Tanya kenapa ya? bentar itu loading ya. Hmm. 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 Kenapa ini video orang ini? Aku via Skype. Lagi loading lagi. Ya aku share screen lagi. Pelajaran 5 yang ini ya labirin penerapan. Bentar. Apa nih? Iya, pelajaran 4 itu bagian ketiga. Tadi. Bentar. Tadi kan ada. Oh, berarti permainan labirin udah pernah dibuat? Eh, belum. Belum? Aku terakhir like masih coding itunya, tapi tiba-tiba kayak nggak ada, hilang. Eh, ke- eh, Coding coding apa, Zapi? Coding untuk yang kayak kode di sininya, terakhir aku udah sampai 100 atau puluhan itu. Oh, Tapi pas dibuka udah hilang, kayak nggak ada aja. oh nggak kesimpan berarti ya? Nggak apa-apa, nanti kakak kasih file kak ya sebagai ini Ya, rujukan. dulu hilang terus. Sekarang berarti ke permainan labirin bagian 1 atau bagian Oh, 3 langsung? satu kayaknya kalau salah. Modul 5 pelajaran itu. 1. Tadi sih aku di incomplete 2. Oh, 2 berarti
labirin bagian 2 gitu. Oh, aku saya ada di model 5, aku ada yang incomplete-nya ada 2 yang belum selesai. Nih, Ya, incomplete 2. Yang ini ya kayaknya. incomplete. Pelajaran. Coba dibuka itu, Zapi. Ini iya deh. Nah, coba aku buka screenshot kayaknya aku masih ada deh. Hmm. Bentar ya. Dasar-dasar pembuatan game udah, Zapi? Ya, Dasar-dasar pembuatan game. bentar. Ini kan nggak ada dasar-dasar pembuatan game. Iya, udah Oh, aku dikasih ada pembelajaran. sisa kodenya. Kayak ada sisa kode ininya. Dan ini kayak terang terakhir ada ininya. Kayak terakhir ada kayak giniannya. Oh, nah Eh, ini udah nih. iya, aku terakhir kayak lagi gini. Mana pakai baju belum kering ya? Ini berarti shooter ya, bukan mes. Saya kan ada bullets nih. Bukan, ini ini mes kok. Oh, Karena kan nanti bisa menembak ininya. hmm, Berarti oh bener berarti bagian ketiga berarti ya sekarang finalisasi mesnya. kayaknya. Oke ya, kakak bagian ketiga berarti ya. Hmm. Jadi aku Oke, modul 5 bagian ketiga, labirin penerapan. modul 5 bagian ketiga lah biar bentar ke kakak enggak ini ya. Modul 5 pelajar. Iya, labirin penerapan ya. Oke. Oke. So, oke. This is what we'll talk about ya. Oh, belum share screen ternyata. Oke, Zapi. Ini dia yang akan kita bicarakan sebagai penyelesaian gamenya. Sekarang kita di finalisasi permainan labirinnya ya, maze-nya. Oke, jadi ini ceritanya kemarin departemen kami sedang membuat game labirin. Desainer game telah memikirkan logika permainan, dan seniman telah menggambar untuk latar belakang dan sprite. Kemudian hari ini kita memprogram bagian terpenting, yaitu rintangan dan kondisi menang kalah dari gamenya. Nah, nanti gamenya kan akan seperti ini ya. Kalau nyentuh dinding, kalah. Kalau tersentuh oleh sprite atau enemy, kalah juga. Ya. Dan akan menang kalau mencapai finish gitu ya. Oke? Oke. Oke, jadi tujuannya untuk memprogram fungsionalitas permainan labirin. Persyaratannya apa? Ya nggak harus seperti sama gambar ya. Jadi nanti Sapi kalau mau memodifikasi silahkan. Kemudian kemampuan untuk mengontrol kunci oleh sprite pemain. Kemudian adanya hambatan bagi pemain, yaitu dinding labirin setidaknya 3. Kemudian sprite musuh yang menjaga harta karun atau musuhnya ya. Kemudian pemain menang, kriterianya adalah jika menyelesaikan labirin tanpa menabrak dinding, mengitari musuh, dan menyentuh harta karun. Kemudian pemain langsung kalah jika menyentuh dinding, tabrakan dengan musuh, dan itu doang sih ya kriterianya. Nah, ini perencanaannya. Mungkin Zapi udah pernah melihat di platform itu kita punya tools buat mind mapping seperti ini ya. Pernah Ya, menggunakan itu? kayaknya pernah. Ya, nantilah kakak arahkan ya kalau belum pernah. Nah, sekarang gimana cara memprogram dinding? Menurut spesifikasi teknisnya, dinding harus berbentuk persegi panjang. Seperti yang tadi ya. Ini bukan persegi panjang, tapi ini garis biasa sebenarnya. Tapi ya, kita turutlah ini. Sosok geometris apa dan sprite-nya gimana? Penampakan dindingnya berbentuk persegi panjang dan tembok adalah keturunan dari kelas sprite. Jadi, eh, kita nggak perlu membuat kelas khusus nanti lagi ya. Kita cukup nanti
Ya, kelas wall itu adalah inheritance atau warisan dari kelas sprite gitu. Mari kita program kelas wall sebagai penerus dari sprite dan bidang image akan bertanggung jawab atas tampilan objek wall. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini nanti kalau udah nyentuh dinding kalah, kalau udah tabrakan dengan sprite musuh atau enemy kalah. Kita tahu bahwa kelas sprite berisi banyak metode umum karena kelas wall, player, and enemy merupakan turunan dari sprite. Tabrakannya dapat dikenali dengan metode .collide_rect yang sudah terjadi. Tidak diperlukan perbandingan koordinat lokasi sprite. Nah, sekarang ini di platform juga ada apa namanya? Alat untuk membuat checklist gini. Misalnya saya belum membuat derive class for player sprite, kemudian set key control for the player, and then create a derived class for the enemy and bla bla bla. Gitu ya. Nah, sekarang ini dapat dibuat, silahkan nanti kalau Sapi mau silahkan membuatnya seperti ini, tapi kalau dipandang ribet juga nggak apa-apa ya. So, hari ini kita ngapain? Kita coba buat hambatan dan kondisi menang kalah dalam permainan. Dan kita belajar objek baru, kelas objek baru dari Pygame. Kemudian mengingat warisan dan gunakan saat membuat sprite rintangan. Dan program kondisi menang kalah dalam game labirin atau The Maze. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya dikit mungkin ya. Terkait yang pertama, apa itu warisan? Masih ingat apa itu warisan? Kalau di coding, Zapi? Enggak. Lupa? Iya lupa. Ya, warisan tuh kayak kalau kakak analogikan, kelas itu, kakak bicara kelas dulu ya. Kelas itu ibaratnya framework atau template. Nah, kalau dari kita contohnya manusia, kelas itu ibaratnya orang tertua di keluarga kita, Zapi. Contohnya bapak, ibu gitu. Itu kelas. Nah, sekarang warisannya itu atau turunannya itu adalah inheritance, anaknya. Gitu ya, yang mewarisi karakter dari orang tua. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, Sapi? Oke. Nah, gimana cara membuat kelas turunan? Kita dapat menggunakan keyword super nanti ya. Nah, ini nanti bentuknya ya. Jadi warisan itu kelas membantu mentransfer semua keterampilan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih spesifik. Nah, ini dia untuk kelas nama pewaris, kemudian nama super kelas atau kelas utamanya apa. Super itu nanti digunakan. Sekarang gimana cara mengatur musik pengiring? Gimana cara memainkan efek suara? Kita dapat menggunakan perintah ini ya. Mixer.init menghubungkan kemampuan untuk menggunakan mixer. Kemudian .music.load unggah file musik untuk diputar di latar belakang. Kemudian .music.play mulai putar musik latar belakang. Kemudian ini .sound memuat suara untuk pemutaran 1 kali ya. Kemudian .play memainkan suara. Oke, sekarang kita lihat langsung ke kelas wall-nya. Nah, ini teori banget lah ya. Inilah langsung. Kelas surface di dalam Pygame, objek bertipe surface adalah permukaan. Permukaannya dapat digunakan sebagai latar belakang pemandangan dan sebagai sprite independen. Nah, untuk codingannya nanti akan dibuat seperti ini ya. Image, kemudian surface, lebar kali tinggi. Kemudian image.fill pakai color 1, 2, 3. Kemudian getRect ini mengembalikan objek rect persegi panjang dari sprite-nya. Oke. Kemudian beberapa perpustakaan menyediakan pekerjaan dengan nama warna, namun apakah mungkin menemukan nama sederhana untuk semua warna yang dikenali mata manusia? Apakah ada cara lain untuk mengatasi warna yang diinginkan? Kalau mungkin gimana? Kita dapat menggunakan RGB. RGB itu kependekan dari red, green, and blue. Di mana rentang warnanya itu dari 0 sampai 255 untuk setiap warna. Red, green, and blue. Nah, kita dapat meng-customize warna yang kita inginkan menggunakan kode ini ya. RGB dalam kurung. Misalnya saya ingin red-nya full. Kemudian green dan blue-nya 0. Berarti dia full merah.
Nah, kalau nanti di sini angkanya diacak, maksudnya random, silahkan saja. Ya, sesuai keinginan kita lah ya. Nah, ini contoh variasi warnanya ya. Oke, sekarang class wall. Class wall itu terdiri dari dua hal, konstruktor dan metodenya. Konstruktor yang memanggil konstruktor sprite itu sendiri, warnanya nanti 3 bidang, kemudian panjang dan lebar dinding, gambar dinding, dukungan dinding persegi panjang. Metodenya sendiri, nanti kita coba gambar dinding pada titik yang ditentukan. Nah, ini bentuknya lengkapnya kelas wall, depth init, ini merupakan warisan dari kelas sprite, sehingga super double underscore init. Kemudian self.color1, color1, bla bla bla, sampai self.image sama dengan surface. Ini lebar dikali panjang, panjang dikali tingginya. Kemudian fill pakai color tertentu, kita inginnya yang mana. Kemudian ini get rect, kemudian wall X sama wall Y. Kemudian draw wall, ini metode untuk menggambar dindingnya. Nah, skema programnya seperti ini ya. Dan nanti kita coba tambahin loop permainannya yang mengakhiri permainan dengan tombol tutup jendela. Begitu. Nah, tugasnya sekarang menerapkan class wall itu dan buat dan tempatkan setidaknya 3 contoh kelas di atas panggung. Oke, kakak langsung ya tapi ke part 2 nanti supaya codingannya di akhir aja. Gimana? Berarti coba ulangin putus-putus. Oh, suara. Halo, halo. Ya, Kakak langsung ke part 2 ya supaya nanti oke. kita langsung bicara coding, Zapi. Oke. Oke. Sekarang labirin yang selesai adalah akhir permainannya. Apa yang akan terjadi setelah labirin selesai? Haruskah kita menutup atau hanya memberitahu pengguna tentang hasilnya? Ya, jadi tidak perlu menutup jendela. Gimana pengguna ingin memulai ulang permainan jika fungsi tersebut tersedia. Sekarang kita coba tambahkan loop di dalam variabel finishnya, yaitu yang akan ya kita kalau mau memulai permainannya tidak perlu keluar dulu baru masuk lagi gitu, memulai ulang permainannya. Jadi variabel finish nanti bertanggung jawab atas penyelesaian permainan. Jika finish true, pengguna telah menyelesaikan permainan. Kalau false berarti belum. Kemudian variabel gamenya bertanggung jawab atas pengoperasian game sebagai sebuah program. Jika false, program akan keluar. Gitu. Nah, ini siklusnya atau flowchart-nya dari gamenya true atau false, true atau false, permainan berlanjut. Kalau true, lanjut. Kalau false, tidak. Gitu ya. Nah, sekarang ini bentuk loop-nya. While game for A in range, in even.get, kalau quit ditekan, tolong gamenya sama dengan false, sehingga keluar. Kalau finish tidak sama dengan true, jendela.bleed, bleed ini nanti apa ya? Mengatur ulang gitu ya. Latar belakangnya 0,0. Jika perjalanan labirin berlanjut, gambar semua sprite dan perbarui lokasi pemain dan musuh. Kemudian permainan player.update, monster.update, ya di reset gitulah ya. Player.reset, monster.reset, dan final reset. Kemudian draw wall-nya. Nah, sekarang kemenangan itu terjadi jika menyentuh sprite pemain dan harta karun. Kemudian kekalahan saat menyentuh dinding dan musuh. Gitu. Caranya gimana? Pakai metode collide track. Yang pertama, antara player dan final. Ini untuk menangnya. Kemudian collide track, player versus monster untuk kalahnya, player, wall juga untuk kalahnya. Ini metode yang kita pakai. Dan ini ditaruh di dalam if finish not true atau permainannya masih berlangsung. Gitu ya. Jadi if sprite.collide rect final player, final, maka finishnya sama dengan dijadikan true. Artinya dia udah menang dan menyentuh harta karun. Kemudian if ini terjadi sentuhan antara player dan monster atau player dan wall-nya, maka finishnya juga true. Permainan berakhir dan kita kalah. Gitu. Ya. Kick.play. Jika permainan bertabrakan dengan dinding atau musuh, putar suara benturan dan selesaikan perjalanan labirin.
Nah, ini dia nanti bentuknya. Ada suara di sini nanti. Nah, sekarang gimana cara untuk apa namanya? Kita harus memberitahu tentang menang atau kalah melalui pesan teks. You win, you lost. Kemudian Pygame memiliki modul siap pakai untuk bekerja dengan teks. Namanya adalah pawn ya. Kita untuk menghubungkan kemampuan menggunakan objek pawn dapat menggunakan perintah pawn.init. Kemudian untuk install pawn, buat objek pawn dengan parameter yaitu pawn default ukurannya 70 dapat menggunakan perintah pawn.pawn F-nya besar non 70. Kemudian ini buat tulisan you win dengan warna kuning. Render you win true warnanya kuning. Komposisinya red-nya 255, green-nya 215. Gitu. Ya. Ini dia, biarkan win menjadi objek berlabel you win. Kemudian perintah ini akan menampilkan pada titik dengan koordinat 200,200. Oke. Nah, sekarang lengkapi putaran permainan dengan berlangganan acara yang terkait dengan menang dan kalah dan proses peristiwa ini menggunakan efek suara dan teks. Nah, sekarang kakak coba tunjukkan kodenya dulu. Ntar ya, kakak buka ini dulu. Bentar ya, agak loading bentar. Sign in as a teacher. Azali Parabi. Dan masuk kursus. Hmm. 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 Coba dulu gamenya. Dia loading. Hmm? Oh, belum bisa nih ya. Oke, kita coba ya. Kakak jelasin kodenya. So,
Udah lihat screen Kak? Udah. Oke, ya. Jadi yang pertama hubungkan modul Pygame-nya. From Pygame, import everything. Atau import Pygame langsung juga boleh. Kemudian buat kelas utamanya yaitu game sprite. Ini terdiri dari playernya, image-nya, kemudian player X, player Y, player speed. Ini artinya koordinat utama tempat ininya ya nanti apa namanya? Playernya muncul. Self.image ini kita coba transform nanti skalanya ya supaya apa namanya? Sama semuanya. Kemudian speed-nya speed, rec X player X, rec Y ya posisi X-nya, posisi Y-nya. Kemudian dot reset untuk mengatur ulang nanti ya. Metode ini untuk mengatur ulang kalau permainannya kita ulangi. Nah, sekarang kelas player ya. Kelas penerus untuk sprite pemain dikontrol oleh panah. Ya. Di sini nanti kita menggunakan keyboard untuk menggerakkan apa namanya? Um, Pemainnya ya. Kemudian depth update self keys-nya sama dengan key.getPrice atau ketika ditekan kalau ke kiri dan itu lebih dari 5 itu artinya ini jarak antara dinding atau jarak antara pemain dengan sprite-nya itu lebih dari 5, tolong speed-nya dikurangi ya. Sorry, apa namanya? self.rec.x kurangi sama dengan self.speed. Kemudian kalau ke kanan juga sama ditambah self.speed, tapi di sini batasnya sedikit berbeda ya. Kalau yang tadi lebih dari 5, di sini dikurangi 80. Jadi lebarnya dikurangi 80, sekitar di sinilah. Gitu. Kemudian yang ini lebih dari 5, Y-nya kemudian tingginya dikurangi 80 juga. Sama. Kemudian untuk kelas enemy-nya ya, ini dia hanya bergerak dia bergerak otomatis ya. Kita nggak menggerakkannya, jadi pakai aja self.track.x kurang dari 470, maka direction-nya sama dengan ke kanan. Kemudian tiga. gimana? Enggak. Ya. Ya. Panggil Oma ya. Nah, Oke, kemudian self.rec.x kalau lebih dari lebar layar kurangi 85, tolong ke kiri. Artinya dia mantul ke kiri ke kanan ini gitu. Direction-nya sama dengan left. Kemudian kalau if self.direction sama dengan left, self.rec.x dikurangi kecepatannya. Ya, kalau dia ke kiri nanti ya kecepatannya dikurangi sebanyak kecepatan awal, artinya dia berbalik, kemudian selain itu ditambah. Artinya kalau udah ke kiri mentok, stop, kemudian berbalik, sekarang dia ke kanan, ya kecepatannya bertambah seperti semula. Gitu. Ya. Kemudian ini ukuran lebar ininya, lebar layarnya nanti, kemudian ini untuk mendisplaynya, kemudian ini untuk captionnya, judulnya, ini untuk transformasi gambarnya, playernya nanti untuk gambarnya itu sendiri, ya, kemudian monster, final. Kemudian game sama dengan true finish, ini persiapan untuk klubnya, kemudian frame per second ini adalah persiapan untuk ya setiap sekian detik dia akan berulang gitu. Oke. Dan di sini yang paling penting logikanya, while game titik 2 for E in event seperti yang sudah kakak katakan tadi, kalau kita tekan quit, gamenya jadi false. Awalnya kan dia true di sini. Kemudian selain itu kalau not true atau apa namanya finishnya belum ini not true, di sini kan awalnya false ya. Maksudnya gamenya masih berjalan. Jendela.bleed latar belakang, 0,0. Artinya latar belakangnya diulangi lagi, dibentuk seperti itu, kemudian player.update semuanya diupdate. Kalau kita ingin bermain lagi ya ini. Gitu. Kemudian .reset semuanya juga harus di reset. Display.update tampilannya diupdate dan
tolong ini waktunya frame per second-nya itu 60 detik. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, apanya? Halo, halo? Ya, Suara Kakak putus-putus ya? enggak. Kenapa ini nggak bisa jalan? Ntar ya, kita coba periksa ke sini dulu. Aduh, pegel banget ya Allah. Uh, ini apa nih? Ini daftar periksanya. Loh, ini aneh ya. Ciptakan hambatan. Kayak ini aneh, kenapa belum bisa nih? Apa yang menyebabkannya belum bisa? Bentar, kakak stop share dulu. Hmm. Aduh, uh, hmm. Coba langsung saya drag filenya. Hmm. Loh, kok nggak jalan ya? Wow, what happened? Saya disable dulu ya ininya, platform algonya dari PS Code-nya. Dia lambat soalnya kalau nggak di disable. Aduh, pegel banget ya Allah. Oke, disable, reload.
Oke, ini dia. Zapi. Kan banget ya. Oke, di bagian kedua kemarin ini kodenya ya. Jadi di bagian pertama kemarin dia tampilannya seperti ini, belum kita membuat latar belakang pemainnya. Kelihatan nggak Sapi? Iya. Dan musiknya udah ada gitu. Nah, untuk di bagian kedua udah ada dindingnya tapi belum ada udah ada pergerakannya tapi belum ada dindingnya. Ya, itu untuk di bagian kedua. Nah, sekarang di bagian ketiga udah kita buatin dinding minimal katanya 3 tadi ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ini juga udah bisa digerakkan gitu. Gitu. Nah, ini kenapa nggak terus, Kak? Kenapa nggak terus berjalan sampai ke sini? Karena memang batasnya ya. Batas untuk sprite-nya di sini nih codingan yang ini. Mana nih? Enemy ini, nah ini. Ya. Win width lebar dikurangi 85 itu dia memantul. Ya, dia ke kiri lagi nih. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau ini self.track kalau kurang dari 470 dia nanti ke kanan gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau ini sapi ubah misalnya, oh bentar. Ini sapi ubah menjadi apa namanya? 450. Dia nanti akan seperti ini. Nah. Oh, dia diem. Bentar, apa yang salah ketika dia diem? Ini harusnya kita coba buat menjadi 200. Nah, jadi yang ke sini itu kurang dari 200, yang ke sini itu kurang dari ya ini ya, ini dikurangi 450. Sekarang kita tetapkan ini 470 aja. Kita save. Ini musiknya lumayan serem ya. Nah, dia akan seperti ini nanti. Dia diam di sini. Oh ya, dia mentok soalnya ya. 400 hampir sama ini sama ini sama. Jadi ya ini kita balikin aja. Jadi 85. Gitu Sapia. Ini nanti kodenya kakak kirim. Nah, kemudian tadi untuk mengkondisikan menang kalahnya ini udah ada ya. Tapi di apa namanya untuk lebih membuatnya terlihat menantang, kita tambahin dindingnya lebih banyak lagi sampai 7 dinding. Dan kalau mau nambahin musuh juga bisa ya. Caranya di sini nanti cara nambahin musuh. Ini nih. Wait. Ini cara nambahin musuhnya itu yang ini. Di Ctrl C aja. Ctrl V. Kemudian Monsters 2. Ya. Monsters 2. Kemudian aduh. Di sini juga harus ditambahkan tapi aduh. Gak apa-apa lah. Ini aja dulu kakak perlihatin contohnya. Nah, dia udah seperti ini sekarang. Ya. Nah, sekarang kita coba.
Nah, gitu ya. Kemudian, oke, gitu Zapi. Sekarang kakak kirim kodenya ya. Oke. Oke, kodenya langsung aja. Mister mau minum. Silakan, silakan. Cek. Ayo, coba. Nah, Kak, Ya, gimana? Are you okay, Zapi? ya. Ayo, Zapi. Shooter game ini Zapi udah pernah buat. Belum, tapi lagi dibikin. Oh, Eh,
Ada pertanyaan, Sapi? Enggak. Nggak ada? Enggak. Oke, kalau nggak ada, silakan lanjutkan di rumah ya terkait ininya. Nanti Zapi jangan lupa submit, nanti kakak periksa ya. Hmm. Kalau mau dimodifikasi juga silahkan. Oke? Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa 1 kali seminggu ya, Zapi. Ya. Oke, oke. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Bye. Bye.